Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi di channel Khairul Sholikin. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai jalur dan kuota PPDB Provinsi Jawa Tengah tahun pelajaran 2023-2024. Yang pertama adalah jalur dan kuota PPDB SMA negeri. Sesuai dengan gambar, sesuai dengan gambar ini ada 4 jalur: zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Jalur zonasi paling sedikit 55% dari jumlah kuota SMA negeri. Kemudian afirmasi paling sedikit 20% dan prestasi paling banyak 20%, serta perpindahan orang tua paling banyak 5%. Nah, untuk jalur afirmasi ini nanti juga ada pembagiannya. Yang pertama itu siswa miskin sebanyak 13%, selanjutnya yatim piatu paling banyak 2%, kemudian anak panti paling banyak 2%, dan ATS anak tidak sekolah itu 3%. Nah, ini baru rencana ya untuk anak yang tidak sekolah. Selanjutnya untuk jalur afirmasi itu sasarannya itu keluarga ekonomi tidak mampu yang pertama. Terus kemudian yatim dan atau piatu, ini orang tua meninggal karena COVID. Terus yang ketiga anak panti dan ATS. Syaratnya itu keluarga tidak mampu itu terdata di DTKS. Kemudian yatim dan piatu itu sesuai dengan data DP3AP 2KB Provinsi Jawa Tengah. Terus kemudian anak panti itu dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Dan yang terakhir adalah ATS, anak tidak sekolah, ini berdasarkan keterangan kelurahan ataupun desa yang disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau kota. Terus kemudian jalur perpindahan orang tua. Nah, ini calon peserta didik yang mengikuti kepindahan tugas itu karena walinya atau orang tuanya dan anak guru. Terus kemudian dibuktikan dengan surat penugasan itu dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan. Terus selanjutnya pindah tugas sekurangnya antar kabupaten atau kota. Jadi misalkan Wonogiri pindah ke Sukoharjo, nah itu baru bisa. Tapi kalau antar kecamatan itu kemungkinan tidak bisa. Jadi syaratnya paling rendah atau sekurang-kurangnya itu antar kabupaten atau kota. Kemudian jalur prestasi ini bagi calon peserta didik di dalam dan di luar wilayah zonasi. Terus kemudian seleksi prestasi berdasarkan nilai rapot dan bobot nilai prestasi. Itu kejuaraan internasional ataupun kejuaraan nasional, itu tingkat provinsi, tingkat nasional, nah itu, atau mungkin atlet SEA Games dan lain sebagainya, itu diakumulasikan. Terus bukti prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Nah, jadi untuk sertifikatnya
itu paling lama adalah 3 tahun. 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Nah, itu. Jadi kalau misalkan sertifikatnya itu 4 tahun, kira-kira boleh atau enggak? Nah, tidak ya. Di sini ditulis 3 tahun. Nah, itu. Nah, ini untuk seleksinya, seleksi dari jalur zonasi itu berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat, usia yang lebih tua. Nah, yang pertama itu berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat dari pintu gerbang sekolah ke domisili, kakak domisili. Ini berdasarkan kakak. Kemudian digaris dalam satu garis, kira-kira sama atau enggak dengan peserta yang lain. Kalau sama, nanti menggunakan usia yang lebih tua. Kemudian jalur afirmasi itu yang pertama yang diprioritaskan untuk seleksi adalah jarak tempat tinggal terdekat. Nah, ini afirmasi jarak tempat tinggal terdekat. Terus kemudian apabila ini sama, berarti yang digunakan adalah usia yang lebih tua. Kalau jalur perpindahan orang tua, ini ya berdasarkan tempat tugas orang tua. Terus kemudian usia yang lebih tua. Jalur prestasi itu juga berdasarkan bobot nilai tertinggi. Misalkan bobot nilai tertinggi sama, berarti usia yang lebih tua yang digunakan. Nah, kalau PPDB SMK itu berbeda ya. Kalau PPDB SMK itu berbeda. Yang lebih besar adalah jalur prestasi. Yang lebih besar adalah jalur jalur prestasi. Kuotanya itu paling sedikit 75% dari kuota siswa SMK yang dibutuhkan. Terus kemudian ada domisili terdekat, itu paling banyak 10% dan afirmasi paling banyak 5%. Nah, untuk rencana dari afirmasi ini hampir sama dengan seleksi PPDB SMA. Siswa miskin paling sedikit 8%, terus kemudian yatim piatu itu paling banyak 2%, terus kemudian anak panti paling banyak 2% dan ATS 3%. Ini direncanakan ya, baru direncanakan untuk anak tidak sekolah ini. Nah, ini kalau untuk PPDB SMK itu cenderung yang lebih besar adalah jalur prestasi. Nah, untuk seleksi dan lain sebagainya itu hampir sama, cuma seleksi kuotanya itu berbeda. Ya, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.